Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku seiman, i'tidal setelah bangkit dari ruku adalah salah satu rukun sholat. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikenal dengan hadis al-musi'u sholatuhu, yaitu tentang seseorang sahabat yang belum paham cara sholat, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar dan sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, lalu ruku dengan tumak ninah, kemudian angkat badanmu hingga lurus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, kemudian ruku sampai tumak ninah dalam rukuknya, kemudian mengangkat badannya sampai berdiri lurus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. I'tidal adalah gerakan mengangkat badan setelah dari ruku hingga berdiri kembali dengan punggung dalam keadaan lurus. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari ruku untuk berdiri hingga setiap ruas tulang berada di posisinya semula. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang tidak melakukan i'tidal sampai lurus punggungnya padahal ia mampu, baik karena terlalu cepat sholatnya, terburu-buru, atau kurang perhatian dalam urusan sholatnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya di antara rukuk dan sujud. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Ya'la dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Awsat, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dari Ali bin Syaiban radhiyallahu an, beliau mengatakan, kami melakukan perjalanan hingga bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami berbaiat kepada beliau, lalu sholat bersama beliau. Ketika sholat, beliau melirik kepada seseorang yang tidak meluruskan tulang sulbinya ketika rukuk dan sujud. Ketika beliau selesai sholat, beliau bersabda, wahai kaum muslimin, tidak ada sholat bagi orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya di dalam rukuk dan sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Dalam riwayat lain dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak menegakkan tulang sulbinya ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Dawud At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ibnul Qayyim rahimahullah setelah membawakan riwayat Abu Mas'ud ini, beliau mengatakan hadis ini adalah dalil tegas bahwa meluruskan punggung dan tumak ninah dalam i'tidal itu adalah rukun dalam salat. Tidak sah salat kecuali harus demikian. Dalil-dalil mengenai disyariatkannya raf'ul yadain atau mengangkat tangan dalam hal ini sangat banyak. Di antara dalilnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika memulai sholat, ketika takbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepala setelah ruku, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya. Hadis riwayat Bukhari. Juga dari hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Namun mengangkat tangan ini juga tidak sampai wajib hukumnya, karena sebagian sahabat Nabi terkadang meninggalkannya. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu an.
yang meriwayatkan hadis tentang raf'ul yadain. Beliau terkadang meninggalkannya. Dari Mujahid ia berkata, aku pernah sholat bermakmum pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali pada takbir yang pertama dalam sholat. Hadis riwayat At-Tahawi dalam Syarh Ma'anil Asar dengan sanad yang sahih. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.